Baik adik-adik, sekarang kita sudah sampai pada pembahasan soal nomor 43. Penjulur berupa benang-benang protoplasma yang menghubungkan isi sel satu dengan yang lainnya disebut dengan titik-titik. A. Plasmodesmata, B. Plasmolisis, C. Pita Kaspari, E. Trikoma, D. Kutikula, D. Trikoma, E. Kutikula. Nah, kita lihat satu persatu opsinya. Yang pertama itu E, itu kutikula, ya. Nah, kutikula ini adalah lapisan lilin. Ya, jadi dia adalah lapisan lilin si kutikula ini ya, yang biasanya itu terdapat pada bagian terluar dari daun ya. Nah, fungsinya untuk apa? Si kutikula ini berfungsi untuk mengurangi pemaparan terhadap cahaya matahari yang terlalu tinggi. Ya, jadi itu fungsi dari kutikula. Nah, dia ini adalah hasil modifikasi dari jaringan epidermis. Nah, kemudian ada yang D, trikoma. Trikoma ini adalah bulu-bulu halus yang ada pada daun atau pada bagian-bagian tumbuhan ya, di bagian terluarnya. Nah, dia ini sama seperti si kutikula, dia adalah hasil modifikasi dari epidermis. Nah, jadi karena yang ditanya itu adalah penjulur berupa benang-benang protoplasma yang menghubungkan satu sel dengan yang lainnya, maka otomatis yang D dan E ini sudah pasti salah ya, karena dia bukan penghubung antar sel ya. Kemudian yang C kita lihat Pita Kaspari ya. Pita Kaspari ini sudah kakak bahas di soal sebelumnya ya. Pita Kaspari ini adalah struktur kedap air pada jaringan endodermis ya. Yang fungsinya itu untuk apa? Yang fungsinya itu adalah untuk menghalau air agar masuk ke dalam sitoplasma, sehingga pengangkutan air itu dapat beralih dari apoplas menuju ke simplas ya, seperti yang sudah kita bahas di soal-soal sebelumnya. Jadi jawabannya bukan C juga. Kemudian B, plasmolisis. Nah, kalau plasmolisis ini berkaitan dengan difusi dan juga osmosis ya. Plasmolisis itu terjadi ketika cairan pelarut atau H2O atau air dari dalam sel itu keluar menuju lingkungan ya. Jadi keluar dari dalam sel sehingga tekanan turgor selnya bakalan turun dan menyebabkan lepasnya membran sel dari dinding sel. Nah, itu yang disebut dengan plasmolisis ya. Ini terjadi pada sel tumbuhan, lepasnya membran dari dinding sel. Diakibatkan oleh tekanan turgor yang rendah ya. Maka dari itu jawabannya juga bukan B dan C. Karena B, C, D, E salah, maka jawabannya sudah pasti adalah A, plasmodesmata. Jadi plasmodesmata ini berperan dalam pengangkutan secara simplas tadi ya. Jadi ketika pengangkutan terjadi secara apoplas ya, maka air itu akan merambat melalui pinggiran-pinggiran dinding sel. Tetapi ketika masuk ke bagian endodermis, dia akan tertahan oleh Pita Kaspari dan masuk ke dalam sitoplasma sel. Nah, ketika dia masuk ke dalam sitoplasma sel, air itu akan bergerak dari satu sel ke sel selanjutnya dengan bantuan dari plasmodesmata ini yang menghubungkan antara satu sel dengan sel yang lainnya. Oke, sampai di situ dulu pembahasan untuk soal nomor 43. Kita bahas soal selanjutnya pada video berikutnya.